warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Fitria. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas PAIB dengan NIM 22201086. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan judul Menerapkan Al-Kulliyatu Al-Hamzah dalam Kehidupan Sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran kali ini ialah peserta didik diharapkan kompeten dalam 1. Meyakini bahwa Al-Kulliyatu Al-Hamzah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang kedua, menumbuhkan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan atau masail diniyah. Yang ketiga, menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat. Yang keempat, menganalisis pengertian Al-Kulliyatu Al-Hamzah. Yang kelima, menganalisis macam-macam Al-Kulliyatu Al-Hamzah. Yang keenam, menganalisis penerapan Al-Kulliyatu Al-Hamzah. Dan yang terakhir, menyajikan paparan tentang Al-Kulliyatu Al-Hamzah. Nah, langsung saja di sini ke pengertian Al-Kulliyatu Al-Hamzah. Apa sih Al-Kulliyatu Al-Hamzah ini? Jadi, Al-Kulliyatu Al-Hamzah ini terdapat 2 kata, yakni yang pertama Al-Kulliyatu dan yang kedua ini adalah Al-Hamzah. Yang pertama Al-Kulliyatu ini berarti prinsip dasar. Nah, yang Al-Hamzah ini berarti 5. Jadi Al-Kulliyatu Al-Hamzah ini berarti 5 prinsip dasar. Di usul fikih, Al-Kulliyatu Al-Hamzah ini juga sering disebut maqasid Al-Hamzah yang artinya 5 tujuan atau Al-Dzaruriyat Al-Hamzah yang artinya 5 kepentingan yang vital. Jadi Al-Kulliyatu Al-Hamzah ini bertujuan untuk kemaslahatan. Jika tidak terrealisasikan atau diterapkan dalam kehidupan kita, maka akan terjadi mafsadat atau kerusakan. Yang kedua ini ada urutan Al-Kulliyatu Al-Hamzah. Tadi kita sudah membahas apa itu pengertian Al-Kulliyatu Al-Hamzah. Nah, sekarang kita membahas urutan Al-Kulliyatu Al-Hamzah. Tadi kan ada 5 prinsip dasar. Nah, urutannya seperti apa? Yang pertama itu ada ad-din. Ad-din yang berarti agama. Yang kedua, ini ada an-nafs. An-nafs yang artinya jiwa. Yang ketiga ada al-aql. Al-aql yang berarti akal. Yang keempat ada an-nasl yang berarti keturunan. Dan yang kelima ada al-mal yang berarti harta. 5 prinsip dasar ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kelima prinsip dasar ini juga harus berurutan. Jadi tidak boleh tertukar. Dan sekarang kita masuk ke macam-macam Al-Kulliyatu Al-Hamzah. Tadi kita sudah membahas apa pengertian Al-Kulliyatu Al-Hamzah. Lalu kita sudah membahas urutan Al-Kulliyatu Al-Hamzah. Dan yang ketiga ini kita akan membahas tentang macam-macam Al-Kulliyatu Al-Hamzah secara terpisah. Maksudnya satu persatu kita akan membahasnya. Jadi yang pertama ini ada hifzu ad-din. Jadi hifzu al-din ini artinya menjaga agama. Karena agama ini adalah pokok utama dan paling utama daripada yang lain. Ini sudah difirmankan dari dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi agama ini merupakan pokok penting ya,
Karena dalam Islam banyak sekali contoh penerapannya untuk menjaga agama. Seperti di Indonesia banyak juga orang-orang yang memeluk agama lain, karena di Indonesia juga dibebaskan untuk memilih agama masing-masing, kepercayaan masing-masing. Jadi tidak ada paksaan. Ini contoh pertama. Lalu dalam Islam sendiri juga memerintahkan kita untuk saling menghormati antara manusia dengan manusia lain dan saling menghargai antara agama satu dengan agama lainnya. Jadi kita harus bersikap toleransi kepada agama lain, tidak hanya kepada agama Islam saja. Nah, alasan mengapa agama ini perlu diutamakan karena agama ini merupakan akidah, muamalah, ibadah yang harus diterapkan, dan ini adalah mengatur hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Allah mewajibkan setiap muslim untuk melaksanakan 5 rukun Islam, yakni yang pertama kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima haji jika mampu. Lalu yang selanjutnya ada hifzu al-nafas atau menjaga jiwa. Setelah menjaga agama atau hifzu al-din tadi, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau hifzu al-nafas. Nah, Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Islam melindungi hak hidup manusia bahkan sebelum ia lahir ke bumi atau masih dalam janin ibunya. Pada saat ibunya meninggal, janin yang ada di dalam kandungan ibu itu harus dikeluarkan untuk diselamatkan. Menjaga nyawa juga menjadikan alasan diberlakukannya hukum qisas, di mana akan diberlakukan pidana kepada setiap orang yang mencederai tubuh orang lain. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting daripada yang lain. Kita lanjut ke al-kulliyatu al-hamsah yang ketiga. Setelah kita menjaga agama, menjaga jiwa, lalu yang ketiga ini kita diwajibkan untuk menjaga akal. Karena akal ini merupakan karunia dari Allah yang diberikan kepada manusia dan tidak ada di makhluk lain. Karena kita sangat seistimewa itu, teman-teman. Nah, hifzu al-akal juga dilakukan agar dapat digunakan untuk berpikir, dan akal ini harus dibekali dengan ilmu yang cukup, yang terutama ilmu agama, dan kita harus menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak akal kita. Contohnya seperti minum khamar, melihat tayangan yang berbau maksiat, dan semua hal yang dapat merusak akal seperti perbuatan syirik atau tahayul, itu juga dapat merusak akal kita. Akal yang sehat dan tidak tercemar dengan pikiran-pikiran kotor akan sangat memudahkan kita untuk kemaslahatan umat. Salah satu kemaslahan yang dapat disebabkan oleh sehatnya akal tersebut adalah dapat memberikan masukan, kritikan dengan cara yang santun terhadap suatu kebijakan. Misalnya nih, kita
ada di dalam forum atau di dalam organisasi atau dimanapun kita berada. Nah, kita dapat menggunakan akal kita dengan baik dan bijaksana sehingga tidak akan mengungkapkan kata-kata yang mungkin tidak berkenan di dalam hati seseorang. Jadi kita dapat mengerem untuk tidak melakukan atau mengucapkan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Selanjutnya nih, yang keempat, setelah kita menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan yang keempat ini kita diwajibkan untuk menjaga keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara untuk menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad memerintahkan untuk menikah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih baik, lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya." Hadis riwayat Bukhari. Dari situ sudah jelas bahwa seseorang yang mampu untuk menikah itu lebih baik segera menikah, dan seseorang yang belum mampu untuk menikah itu lebih baik untuk berpuasa. Nah, selain itu, pentingnya menjaga keturunan ini juga bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk menjaga keturunan ini adalah menikah. Setelah lahir keturunan, Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga dan merawat serta mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir ini, kita diwajibkan untuk menjaga harta atau hifzu al-mal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Nah, jika kita merasa cukup, tidak perlu mewah, kita merasa cukup saja dan kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan tenang, itu sudah termasuk melaksanakan kewajiban untuk menjaga harta. Dan di Islam sendiri, kita dilarang keras untuk mencari harta yang haram, seperti mencuri, terus menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu ataupun tindakan tercela lainnya, itu sangat diharamkan dalam Islam. Makanya kerja apapun itu yang penting halal dan cukup untuk kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita bisa dengan tenang beribadah kepada Allah. Itu sudah melaksanakan 5 prinsip dasar tadi, yang terutama menjaga harta tadi. Allah memerintahkan umatnya untuk mencari rezeki yang halal. Dalam Al-Quran mengistilahkan dengan fadlullah yang artinya karunia Allah, sebagaimana ayat berikut ini. Fa'idha qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Nah, seperti itu. Jadi
Tadi untuk 5 prinsip dasar kita harus menjaga agama, hifzu al-din, menjaga jiwa, hifzu al-nafas, menjaga akal, hifzu al-akal, menjaga keturunan, hifzu al-nasl, dan yang terakhir menjaga agama, hifzu al-mal. Sudah kita bahas semua. Sekarang kita masuk ke cara menjaga al-kulliyatu al-hamsah. Yakni ada 2 cara menjaganya. Yang pertama min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Langsung saja kita teruskan ke untuk lebih memahaminya, perhatikan uraian contoh berikut. Yang itu nomor 1 ada prinsip dasar menjaga agama. Nah, itu min nihayati al-wujud, contohnya sholat dan zakat. Nah, min nahiyati al-adam, contohnya itu hukuman bagi orang murtad. Lalu yang kedua ada menjaga jiwa, itu min nahiyati al-wujudnya, contohnya minum dan makan. Min nahiyati al-adam, contohnya hukuman kisos dan diet. Yang ketiga ada menjaga akal, dengan cara mencari ilmu, belajar, dan lain-lain tadi. Lalu min nahiyati al-adam, itu hukuman bagi peminum khamar. Yang keempat menjaga keturunan, ini dengan cara nikah tadi. Terus min nahiyati al-adamnya hukuman bagi pelaku zina. Yang terakhir menjaga harta, contohnya jual beli, mencari rezeki halal. Min nahiyati al-adamnya riba, hukuman bagi pencuri. Sudah, terima kasih saya ucapkan. Semoga ilmu yang saya jelaskan cukup singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa menerapkan 5 prinsip dasar tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, semangat untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.